Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Waldatur Rahmat dengan nomor induk mahasiswa 4120 4720 11889 akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Enzim Amilase dari Biji Nangka. Baik, kita mulai pendahuluan. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Enzim yang berperan dalam mengubah karbohidrat kompleks adalah karbohidrase, amilase, dan selulase. Amilase adalah enzim yang berfungsi memecah zat tepung dan polisakarida lainnya menjadi monosakarida atau bentuk gula yang dapat diserap tubuh. Macam-macam amilase yaitu ada alfa amilase, beta amilase, dan gamma amilase. Enzim amilase sangat berperan penting dalam industri pembuatan roti, sirup, tekstil, dan farmasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan amilase, maka perlu dicari sumber amilase dari bahan baku yang mudah didapat. Salah satu bahan yang memiliki potensi sebagai sumber enzim amilase adalah biji nangka. Biji nangka dipilih karena memiliki kadar amilum yang cukup tinggi, yaitu 36,7 gram per 100 gram biji nangka. Oke, selanjutnya eksperimen. Material atau bahan yang digunakan yaitu yang pertama biji nangka, buffer fosfat, larutan iodium, HCl1M, Aquades, dan sisanya dapat dilihat pada slide. Instrumentasi yang digunakan yaitu spektrofotometri UV visible dengan merek Agilent. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, ekstraksi amilase. Biji nangka dibersihkan, kemudian sebanyak 300 gram biji nangka di blender dengan ditambahkan 600 ml buffer fosfat selama 10 menit. Bubur biji nangka disaring dan didekantasi sehingga terpisah antara ekstrak dan endapan pati. Ekstrak selanjutnya disentrifugasi dengan putaran 4000 rpm selama 15 menit. Supernatan yang diperoleh diuji aktivitas dan konsentrasi protein totalnya. Supernatan yang dihasilkan disebut sebagai ekstrak kasar. Selanjutnya yaitu prosedur kerja uji aktivitas dan konsentrasi amilase dari ekstrak kasar. Aktivitas ekstrak kasar diuji menggunakan metode FUA. Sebanyak 250 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer fosfat ditambah 250 mikroliter larutan enzim dan diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Campuran ditambah 250 mikroliter larutan HCl1M dan 250 mikroliter larutan iodium yang mengandung 2% kalium iodida dan 0,2% iodium. Kemudian diencerkan dengan menggunakan Aquades hingga volume 5 mili. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Selanjutnya yaitu uji kadar protein total diuji dengan metode Bradford. Sebanyak 500 mikroliter ekstrak enzim dan 500 mikroliter reaksi di vortex. Diinkubasi selama 5-10 menit pada suhu ruang. Selanjutnya kadar protein total ditentukan berdasarkan kurva standar protein dengan menggunakan standar BSA, kemudian diukur pada absorbansi 595 nanometer. Prosedur kerja berikutnya yaitu fraksinasi amilase dengan salting out. Larutan enzim dimasukkan ke dalam tabung ditambahkan larutan amonium sulfat hingga mencapai 50% jenuh. Campuran diaduk dan didiamkan selama 5 menit pada suhu kamar. Kemudian disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Supernatan dipindahkan ke dalam tabung yang baru. Endapan yang terbentuk disebut fraksi 50% amonium sulfat jenuh. Endapan dilarutkan dengan buffer fosfat 50 mmol pH 7,5. Kemudian ditambahkan garam amonium sulfat ke dalam supernatan dari tahap sebelumnya hingga mencapai 55% jenuh. Campuran diaduk dan didiamkan selama 5 menit pada suhu kamar. Campuran disentrifugasi selama 15 menit, kemudian supernatan dipindahkan ke dalam tabung baru. Endapan terbentuk disebut fraksi 55% amonium sulfat jenuh. Endapan kemudian dilarutkan dengan buffer fosfat kembali.
Kemudian ditambahkan garam amonium sulfat ke dalam supernatan dari tahap sebelumnya hingga mencapai 60% jenuh. Campuran diaduk dan didiamkan selama 5 menit pada suhu kamar. Campuran disentrifugasi selama 15 menit. Kemudian supernatan dipindahkan ke dalam tabung baru. Endapan yang terbentuk disebut dengan fraksi 60% amonium sulfat jenuh. Endapan dilarutkan dengan buffer fosfat. Kemudian setiap fraksi amonium sulfat yang dihasilkan didialisis dengan menggunakan buffer fosfat selama 3 jam dengan mengganti larutan buffer fosfat setiap 1 jam sekali. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pemurnian amilase dengan dialisis. Yang pertama, membran selofan direbus dalam buffer fosfat selama 5 menit setelah larutan buffer mendidih. Salah satu ujung selofan diikat dengan benang, kemudian larutan enzim tiap fraksi dimasukkan ke dalam masing-masing membran selofan yang berbeda. Selanjutnya, proses dialisis dilakukan dengan merendam kantong selofan berisi larutan enzim dalam buffer fosfat sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu 5 derajat Celcius dan setiap 1 jam sekali larutan buffer fosfat harus diganti selama 3 jam. Dan yang terakhir, larutan enzim yang telah mengalami dialisis diuji kembali aktivitas dan kadar protein totalnya. Prosedur yang digunakan sama dengan uji aktivitas amilase dan kadar protein total dari ekstrak kasar. Prosedur kerja berikutnya yaitu karakterisasi enzim amilase. Yang pertama, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Sebanyak 250 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer fosfat dalam pH 5, 6, 7, dan 8 ditambahkan 250 mikroliter larutan enzim, ditambahkan 250 mikroliter HCl1M, dan 250 mikroliter larutan iodium yang mengandung 2% kalium iodida dan 0,2% iodium, dan diencerkan dengan aquades hingga volume 5 mili. Absorbansinya diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Sebanyak 250 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer, ditambahkan 250 mikroliter larutan enzim dan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 250 mikroliter HCl1M, 250 mikroliter larutan iodium, dan diencerkan dengan aquades hingga volume 5 mili. Absorbansinya diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ekstraksi amilase dari biji nangka. Aktivitas amilase yang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius lebih besar bila dibandingkan dengan aktivitas amilase yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan pada suhu minus 20 derajat Celcius, enzim lebih terjaga dengan adanya proses pembekuan atau enzim menjadi inaktif. Sedangkan pada ekstrak kasar yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, amilase kurang stabil sehingga nilai aktivitasnya lebih kecil. Unit aktivitas enzim dinyatakan dengan 1 mg pati yang terhidrolisis oleh 25 mikroliter enzim selama 10 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Dari perhitungan didapatkan nilai aktivitas spesifik untuk amilase ekstrak kasar yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yaitu 1,5 unit per miligram. Sedangkan aktivitas spesifik amilase ekstrak kasar yang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius yaitu 1,99 unit per miligram. Yang kedua yaitu fraksinasi dengan amonium sulfat. Dengan penambahan amonium sulfat, ion-ion garam akan bersaing dengan protein untuk berikatan dengan molekul air, sehingga protein-protein enzim banyak yang terendapkan atau salting out. Penggunaan garam amonium sulfat sebagai salting out karena garam ini dapat merusak mantel air yang terdapat di sekitar enzim, sehingga protein akan membentuk koagulan. Selain itu, amonium sulfat memiliki tingkat kelarutan di dalam air yang sangat tinggi, tidak mengandung zat-zat yang toksik terhadap kebanyakan enzim, harganya relatif murah, dan jika digunakan dalam jumlah banyak, dapat sebagai stabilisator enzim itu sendiri.
Fraksinasi bertingkat dengan garam amonium sulfat dilakukan pada tingkat kejenuhan 50% atau fraksi 1, 55% atau fraksi 2, dan 60% atau fraksi 3. Ketiga fraksi ini selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm dengan waktu 15 menit. Endapan yang diperoleh kemudian dilarutkan dengan buffer fosfat kemudian dialisis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dialisis dalam membran selofan. Proses dialisis bertujuan untuk menghilangkan kadar garam amonium sulfat yang ditambahkan pada proses fraksinasi. Dialisis dilakukan dengan menggunakan membran selofan yang dapat dilalui oleh partikel-partikel kecil seperti ion-ion garam tetapi dapat menahan molekul enzim. Proses dialisis dilakukan dengan merendam membran selofan yang telah diisi larutan enzim hasil fraksi dengan larutan buffer fosfat dengan konsentrasi 50 mmol selama 3 jam. Sambil diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer pada suhu 50 derajat Celcius, mengingat enzim mudah terdenaturasi. Larutan buffer fosfat diganti setiap 1 jam sekali. Hal ini bertujuan agar ion-ion garam yang sudah melewati membran selofan tidak kembali masuk ke dalam membran, dan hal ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat pergerakan molekul. Fraksi amilase ini kemudian diuji aktivitas enzim dengan metode FUA dan diuji kadar protein totalnya dengan metode Bradford, dan hasilnya digunakan untuk menghitung aktivitas spesifik amilase pada tabel 2. Dari tabel 2 didapatkan aktivitas enzim spesifik tertinggi yaitu pada fraksi 1 dengan kejenuhan amonium sulfat 50% yaitu 2,12 unit per miligram. Sedangkan aktivitas spesifik enzim terendah yaitu pada fraksi 3 dengan tingkat kejenuhan amonium sulfat 60% yaitu 1,67 unit per miligram. Pada penelitian ini, fraksi 50% memiliki aktivitas spesifik lebih besar. Hal ini menunjukkan pada fraksi ini enzim telah terendapkan dengan baik. Aktivitas spesifik pada fraksi amilase meningkat bila dibandingkan dengan nilai aktivitas spesifik ekstra kasar. Peningkatan aktivitas spesifik menunjukkan enzim yang diperoleh semakin murni. Hasil dan pembahasan pH optimum. Dari grafik tersebut diketahui bahwa aktivitas amilase mencapai pH optimum 6 dengan aktivitas spesifik sebesar 2,52 unit per miligram. Aktivitas enzim menurun pada pH 7-8 karena berubahnya keadaan ion substrat dan enzim. Perubahan tersebut dapat terjadi pada residu asam amino yang berfungsi untuk mempertahankan struktur tersier dan kuartener dari enzim. Perubahan struktur tersier dapat mengakibatkan sisi hidrofobik yang awalnya tersimpan pada bagian dalam molekul enzim menjadi terbuka, sehingga kelarutan enzim berkurang. Berkurangnya kelarutan enzim dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim secara perlahan. Hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu suhu optimum. Dari grafik tersebut didapatkan bahwa suhu optimum amilase dari biji nangka yaitu 50 derajat Celcius. Enzim mempunyai suhu tertentu yang menyebabkan aktivitasnya mencapai keadaan optimum. Ketika suhu bertambah sampai suhu optimum, kecepatan reaksi enzim naik karena energi kinetik bertambah. Bertambahnya suhu yang melebihi batas suhu optimum dapat menyebabkan enzim terdenaturasi dan mematikan aktivitas katalisnya. Juga akan menyebabkan substrat berubah konformasinya sehingga substrat tidak dapat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Hal tersebut akan mengakibatkan aktivitas enzim turun karena tidak terbentuknya kompleks enzim substrat sehingga konsentrasi enzim rendah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas spesifik amilase ekstra kasar pada suhu 4 derajat Celcius sebesar 1,5 unit per miligram dan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebesar 1,99 unit per miligram. Aktivitas spesifik amilase pada hasil fraksinasi yaitu pada fraksi 50% sebesar 2,12 unit per miligram, pada fraksi 55% yaitu 1,904 unit per miligram, dan pada fraksi 60% yaitu 1,67 unit per miligram. Dan pH optimum amilase pada fraksi 50% dari biji nangka yaitu pada pH 6
dan aktivitas spesifik sebesar 2,52 unit per miligram. Sedangkan suhu optimum yaitu pada suhu 50 derajat Celcius dengan aktivitas spesifik 2,52 unit per miligram. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.